Selama bertahun-tahun, perfilman Indonesia sering dipandang sebagai industri yang hanya berkembang di pasar domestik. Di tengah dominasi Hollywood, Korea Selatan, dan Jepang, hanya sedikit yang percaya bahwa karya sineas Indonesia mampu berdiri sejajar di panggung perfilman dunia. Namun perlahan, anggapan itu mulai runtuh. Berbekal cerita yang kuat, keberanian mengangkat budaya lokal, dan kualitas produksi yang terus meningkat, sejumlah film Indonesia berhasil mencuri perhatian para kritikus internasional. Dari festival film bergengsi di Toronto, Berlin, Cannes, hingga Venesia, nama Indonesia mulai sering disebut sebagai salah satu kekuatan baru dalam sinema Asia. Ketika The Raid dirilis pada tahun 2011, hampir tidak ada yang menyangka bahwa film laga berbahasa Indonesia akan menjadi fenomena global. Disutradarai Gareth Evans dan dibintangi Iko Uwais, film ini memperkenalkan pencaksilat kepada dunia melalui koreografi pertarungan yang cepat, brutal, dan realistis. Penayangan perdananya di Toronto International Film Festival langsung memukau penonton hingga berhasil meraih People's Choice Awards kategori Midnight Madness. Setelah itu, film ini memenangkan berbagai penghargaan internasional dan membuka jalan bagi para aktor Indonesia untuk berkarir di Hollywood. Hingga kini, banyak kritikus menyebut The Raid sebagai salah satu film aksi terbaik pada abad ke-21. Di tengah dominasi film aksi dan horor, sutradara Molly Surya menghadirkan sesuatu yang berbeda. Berlatar alam Sumba yang eksotis, Marlina, si pembunuh dalam 4 babak, memadukan drama, thriller, dan nuansa western dalam sebuah kisah tentang keberanian seorang perempuan melawan kekerasan. Film ini tampil di program Directors Fortnight Festival Film Cannes sebelum berkeliling ke berbagai festival dunia dan memenangkan banyak penghargaan internasional. Kritikus asing bahkan menjulukinya sebagai satay western, sebuah istilah yang menggambarkan perpaduan unik antara gaya film koboi dan budaya Indonesia. Film karya Camilla Andini ini menjadi salah satu pencapaian terbesar perfilman Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berlatar Indonesia pada dekade 1960-an, Before, Now and Then, Nana mengisahkan kehidupan seorang perempuan yang berusaha bangkit dari trauma masa lalu. Penampilan aktris Laura Basuki berhasil memukau para juri di Berlin International Film Festival, sehingga ia berhasil meraih Silver Bear untuk kategori Best Supporting Performance. Selain itu, film ini juga memenangkan penghargaan Best Festival Film Asia Pasifik Screen Awards, membuktikan bahwa kisah lokal Indonesia mampu menyentuh penonton dari berbagai budaya. Bagi banyak sineas, membuat film panjang pertama adalah tantangan terbesar. Namun, Maqbool Mubarak justru menciptakan kejutan melalui autobiografi. Film ini mengangkat tema kekuasaan, loyalitas, dan konflik moral dalam sebuah kisah yang tenang tetapi penuh ketegangan. Setelah tayang perdana di Festival Film Venezia, film ini berhasil memenangkan 5 Razzie Awards, penghargaan bergengsi yang diberikan oleh Asosiasi Kritikus Film Internasional. Keberhasilan tersebut membuat nama Maqbool Mubarak langsung diperhitungkan sebagai salah satu sutradara muda paling menjanjikan dari Asia Tenggara.
Disutradarai Gari Nugroho, Kucumbu Tubuh Indahku merupakan film yang memadukan seni tari tradisional Jawa dengan kisah pencarian jati diri. Keberaniannya mengangkat tema identitas melalui pendekatan artistik membuat film ini memperoleh apresiasi tinggi di berbagai festival film internasional. Film tersebut memenangkan penghargaan di sejumlah ajang bergengsi, termasuk Festival des Three Continents dan Asia Pacific Screen Awards. Bagi banyak kritikus, film ini menunjukkan bahwa budaya lokal Indonesia dapat menjadi bahasa universal yang dapat dipahami penonton dari berbagai negara. Saat dirilis, Penyalin Cahaya langsung menjadi salah satu film Indonesia yang paling banyak dibicarakan, mengangkat isu kekerasan seksual, penyalahgunaan kekuasaan, dan perjuangan mencari keadilan. Film ini menawarkan cerita yang relevan dengan masyarakat modern. Film karya Regas Banuteja tersebut memenangkan penghargaan utama dalam kompetisi New Currents di Busan International Film Festival, sekaligus mendapat pujian karena keberanian mengangkat isu sosial melalui pendekatan sinematik yang kuat. Kesuksesan ini semakin mempertegas posisi Indonesia di peta perfilman Asia. Keberhasilan film-film ini membuktikan bahwa perfilman Indonesia telah berkembang jauh melampaui batas geografisnya. Setiap penghargaan yang diraih bukan hanya menjadi kebanggaan bagi para pembuat film, tetapi juga memperkenalkan budaya, sejarah, dan keberagaman Indonesia kepada penonton di seluruh dunia.